Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Izinkan saya menyampaikan renungan singkat seperti biasa di pagi hari ini. Saya beri tema kecemasan yang menghantui hati. Teksnya diambil dari Lukas pasal 9 ayat 7-9. Demikian firman Tuhan. Herodes, raja wilayah, mendengar segala hal yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Saudara sekalian, Raja Herodes cemas menurut teks kita. Saudara, kadang-kala kita berpikir bahwa menjadi raja, menjadi pemimpin itu adalah suatu capaian yang sangat membanggakan. Sebagai raja, sebagai pemimpin, kita biasanya dihormati, kita biasanya mendapat penghasilan dan berbagai fasilitas yang aduhai. Karena itu orang selalu berpikir betapa senangnya kalau bisa menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi orang yang sukses. Tetapi saudara, kata pepatah, besar kapal, besar gelombang. Kalau makin tinggi kedudukan seorang, gelombangnya makin besar. Dan itu pula yang dialami oleh Herodes. Herodes cemas pada waktu dia mendengar bahwa Yesus itu melakukan hal yang luar biasa. Orang sakit apapun disembuhkan, kusta sembuh, bahkan orang mati bangkit. Lalu dia mendengar bahwa Yesus itu tak lain tak bukan adalah Yohanes Pembaptis yang dulu dia bunuh. Dan karena itu, saudaraku, kemudian ada kecemasan. Teks kita berkata, Herodes cemas. Saya merasa ada dua alasan kenapa Herodes cemas. Yang pertama, Herodes mendengar hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler dilakukan Tuhan Yesus. Dan itu berarti Tuhan Yesus akan mendapat banyak pendengar, orang-orang bersimpati, orang-orang mengagumi. Dan pasti kalau itu dibiarkan terus-menerus, orang-orang akan tertarik mengikut Yesus, orang-orang akan menyanjung Yesus, orang-orang akan merasa Yesus adalah pribadi yang luar biasa, yang layak menjadi pemimpin. Dan itu mengancam kedudukan Herodes, raja wilayah itu. Karena itu dia cemas. Bisa-bisa orang ini menjadi pesaing yang tidak bisa terkalahkan. Bisa-bisa Yohanes yang sudah bangkit ini nanti akan meruntuhkan kedudukan. Dan Herodes masuk dalam kesulitan dan penderitaan. Itu alasan pertama menurut analisa. Tapi alasan yang lebih logis dan masuk akal adalah karena Herodes tahu apa yang dia telah lakukan di masa lalu berhubungan dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu seperti kata teks mengatakan dipenggal kepalanya oleh Herodes. Alasannya adalah karena Herodes ini yang bernama Herodes Antipas ini satu kali merebut istri saudaranya yang bernama Herodes Filipus. Direbut istri saudaranya itu. Lalu Yohanes Pembaptis menegurnya, tidak halal, haram hukumnya engkau merebut istri saudara. Karena teguran itu Herodes sakit hati, Herodias istrinya juga sakit hati. Dan karena itu ceritanya menjadi agak panjang. Akhirnya pendek kata, Yohanes dipenggal kepalanya oleh Yohanes. Lalu kalau Yohanes Pembaptis betul-betul bangkit seperti yang dia dengar, ini adalah mimpi buruk bagi Herodes. Karena apa? Karena dia tahu dia telah berbuat kesalahan. Dan orang yang dihukum karena menegur demi kebaikan sampai dipenggal kepalanya itu adalah perbuatan keji. Dia akan membayar mahal. Itu sebenarnya dia cemas. Nah, saudara sekalian, apa yang layak kita renungkan? Saudara, yang namanya dosa itu selalu menghilangkan damai sejahtera. Dosa selalu menghadirkan ketakutan, kekhawatiran, dan rasa malu. Sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Pada waktu dia sudah berdosa, akhirnya dia sembunyi. Dia malu. Dan seperti itu juga hidup manusia pada lazimnya. Kalau kita hidup tercela, melakukan hal yang tidak baik, melakukan hal yang tidak jujur, dan melakukan hal-hal yang melawan hukum, ketetapan, dan kelaziman, kita menjadi manusia tercela. Dan akhirnya kita menjadi resah, gelisah, cemas. Karena itu, saudaraku, sebagai orang Kristen kita dinasihati supaya kita hidup benar, jujur, melakukan hal yang baik, terpuji, hindari hal yang tercela, supaya damai sejahtera itu ada pada kita. Damai sejahtera adalah kebutuhan paling hakiki bagi jiwa kita. Tanpa damai sejahtera, kita celaka. Orang bisa punya uang,
orang punya kekayaan kedudukan, tapi kalau damai sejahtera hilang, sesungguhnya dia menderita. Mari saudaraku, terimalah damai sejahtera Tuhan dengan cara hidup yang benar dan baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk renungan pagi. Terima kasih untuk nasihat supaya kami hidup benar, baik, supaya damai sejahtera mewarnai hati dan jiwa kami, dan bukan kecemasan seperti dialami oleh Herodes. Berkat-Mu kami mohon hari ini, juga negeri kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi.